Pembantu Letnan 1 Tatang Koswara lahir 12 Desember 1946 dan wafat 3 Maret 2015 adalah seorang sniper juga penembak runduk TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Dalam buku Sniper Training, Technique and Weapons karya Peter Brocksmith terbitan tahun 2000, nama Tatang masuk dalam daftar 14 Snipers Roll of Honor di dunia. Tatang mulai masuk militer melalui jalur Tamtama di Banten pada 1966. Pada 1977-1978, Tatang beroperasi Timor Timur. Di bekas provinsi Indonesia itu, lebih dari 40 orang Fretilin menjadi korban tembakan jitunya. Meski punya ijazah sekolah teknik setara sekolah menengah pertama, Tatang melamar sebagai prajurit Tamtama menggunakan ijazah sekolah rakyat, saat ini sekolah dasar. Selang berapa tahun, Tatang mengikuti penyesuaian pangkat sesuai dengan ijazah yang dimilikinya itu. Sebagai bintara, Tatang ditempatkan di Pusat Kesenjataan Infanteri Pusenev. Di sana, Tatang mengikuti berbagai pelatihan, mulai kualifikasi rider hingga sniper. Tatang menggunakan sandi S3 alias siluman 3. Sampai akhirnya pada tahun 1974-1975, dia dengan 7 rekannya terpilih buat masuk program MTT Mobile Training Teams yang dipimpin oleh Kapten Conway dari Amerika Serikat. Saat itu, Indonesia belum punya yang namanya sniper dan anti teror. Akhirnya muncullah ide dari perwira TNI buat melatih sniper. Tatang dan 59 anggota TNI AD yang lain mendapat pelatihan dari Kapten Conway selama 2 tahun. Di sana mereka dilatih untuk menembak jitu dari jarak 300, 600, dan 900 meter. Tidak hanya dilatih menjadi sniper, tetapi mereka juga dilatih untuk bertempur melawan penyusup, melakukan kamuflase, melacak jejak, serta bagaimana menghilangkan jejak. Ternyata dari 2 tahun masa pelatihan dan dari 60 orang peserta, hanya 17 orang yang lulus. Dan jelas, Tatang Koswara salah satunya. Ke-17 orang tersebut mendapatkan hadiah senjata yang juga digunakan oleh sniper legendaris Marine Amerika Serikat, Carlos Hadcock, saat perang di Vietnam. Senjata favorit Tatang adalah senjata andalannya, Winchester M70. Ilmu dan senjata yang ia dapatkan saat 2 tahun pelatihan bersama Kapten Conway membuat Tatang ditarik Kolonel Infanteri Edi Sudrajat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Cimahi, untuk menjadi pengawal pribadi dan menjadi sniper saat terjun ke medan perang di Timor Timur pada 1977-1978. Dia mendapat 2 tugas saat berada di medan perang. Tugas pertama adalah melumpuhkan kekuatan musuh, dan kedua, menjadi intelijen yang bertugas untuk masuk ke jantung pertahanan dan mengacaukan pertahanan lawan. Lawan yang dihadapi Tatang pun bukan musuh yang lemah, tetapi adalah pasukan Fretilin yang punya kemampuan gerilya hebat dan tahu persis medan di Timor Timur. Misi yang ia jalankan ini adalah misi rahasia. Dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain. Bahkan dengan istrinya sendiri, dia hanya boleh mengungkapkan misi ini jika diperintahkan. Pada setiap lintasan waktu, ketika peluru dari seorang sniper mengenai sasaran, ada sejarah dunia yang berubah. Sniper memiliki prinsip 1 peluru, 1 nyawa. Tidak boleh ditawar bila nasib diri dan rekannya ingin selamat. Peltu Tatang Koswara juga memiliki prinsip itu. Dirinya merupakan seorang penembak jitu dari TNI Angkatan Darat. Tatang telah menjadi legenda dan menjadi kebanggaan TNI Angkatan Darat. Namanya memang tidak tercatat pernah mengubah dunia dengan tembakan jitunya, tetapi pria kelahiran Bandung ini sudah disejajarkan dengan nama-nama penembak jitu kelas dunia. Apa yang dilakukan oleh Tatang di medan tempur sebenarnya tidak berbeda dengan yang dilakukan sniper lain.
Satu tembakan pelurunya bisa mengubah jalannya pertempuran secara drastis. Satu peluru yang dilepaskan bisa menaikkan moral pasukan kawan, sebaliknya meruntuhkan moral pasukan lawan. Sejak kecil, ternyata Tatang sudah memiliki kemampuan dalam urusan menembak, misalnya ketika berburu dengan menggunakan bedil atau senapan locok. Saat itu, senapan ini masih diperbolehkan untuk digunakan demi kepentingan berburu babi hutan. Tatang sangat mahir menembak berkat teknik dan cara menembak tepat yang diajarkan oleh ayah tirinya. Tatang memang telah diakui memiliki kemampuan sebagai seorang penembak jitu. Hal ini berkat pelatihan dan juga bakat alam. Kemampuan ini telah diakui oleh Komandan Pusdikif yang baru menjabat, Letnan Kolonel Infanteri Edi Sudrajat. Dikisahkan dalam buku setebal 200 halaman ini, Edi sempat memerintahkan diadakan pertunjukan kemahiran menembak. Sasaran tembaknya adalah sebuah balon yang ditiup sebesar kepalan tangan orang dewasa dari jarak 300 meter. Saat itu hanya Tatang yang menyanggupi, bahkan meminta jarak tembaknya bisa ditarik sampai 600 meter dan lokasinya di dalam kota. Edi saat itu sampai terperanjat. Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam operasi militer, dirinya sangat paham jarak 600 meter jelas sangat sulit, apalagi ini di dalam kota. Bila meleset bisa saja membahayakan warga sipil. Ketika hari pelaksanaan, Edi dan semua personil Pusdikif dilanda ketegangan. Tetapi Tatang sebagai pelaku penembak jitu tetap tenang. Peluru kemudian ditembakkan dan mengenai sasaran. Sewaktu anak peluru yang baru lepas dari hasil tembakan sudah berada di tangan Letnan Kolonel Edi Sudrajat, Komandan Pusdikif itu hanya geleng-geleng kepala. Pada 1975, ketika pecah konflik Indonesia dengan Timur Timur, kemudian menjadi Timur Leste, pasukan TNI harus menghadapi pasukan gerilya yang terlatih. Pasukan reguler Fretilin saat itu merupakan mantan tropas pasukan Portugis yang telah memiliki pengalaman tempur di beberapa tempat. Berdasarkan analisa, banyaknya korban yang gugur ini menunjukkan adanya personil sniper di pihak musuh. Sebagai cara menghindari sniper, pangkat perwira dan komandan sengaja disembunyikan di dalam kerah baju. Akhirnya, pada 1977, Tatang tiba di Timur Timur dengan membawa perlengkapan sniper seperti pakaian kamuflase, senapan andalan, Winchester M70 yang sudah dilengkapi peredam, teleskop untuk keperluan tempur siang malam, dan lain-lain. Tatang kemudian terjun pada pertempuran di kawasan Lautem, Las Palos Utara yang masih juga mendapat perlawanan sengit dari Fretilin. Di sini pula Tatang menembak mati orang pertama kali dalam sebuah pertempuran. Hal itu merupakan tembakan pertama yang sempat mengguncang jiwanya karena dirinya telah membunuh manusia. Tetapi menyadari bahwa di medan perang hanya mengenal doktrin membunuh dan dibunuh, saat menjatuhkan sasaran tembak berikutnya Tatang telah terbiasa. Salah satu catatan kehebatan lelaki yang menikah pada 1968 ini bisa dilihat dari aksinya menembak puluhan anggota Fretilin ketika bertempur di Remexio. Saat itu, tembakan jitu Tatang berhasil menghantam kepala targetnya sehingga menimbulkan suasana kacau musuh yang berjarak 300 sampai 600 meter. Saat itu, diam-diam pengawalnya, Letnan Ginting, mencatat dan merekam kehebatan dari Tatang. Berdasarkan bahan inilah, Peter memasukkan sosok Tatang sebagai sniper kelas dunia dengan catatan kills 41. Tetapi menurut keyakinan Wanardi, jumlahnya sebenarnya lebih dari itu. Setelah itu, Kolonel Edi Sudrajat pun meminta Tatang agar merahasiakan sepak terjangnya sebagai sniper di Timur Timur.